Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 71 sampai bab 75. Selain itu, kami telah menerima keluhan bahwa halaman ini dibangun secara ilegal. Apakah Anda mengerti? Anda sudah beruntung bahwa Anda tidak didenda. Kami hanya bernegosiasi agar Anda pindah secara sukarela. Apa yang membuat Anda berpikir akan ada kompensasi? Pria parubaya itu memiliki senyum di wajahnya. Tetapi kata-katanya segera mengubah sisa dan suasana hati Fiona menjadi buruk. Pembongkaran ini tidak memiliki pembaruan. Tidak mungkin. Ini adalah rumah tua keluarga Taylor kami. Sudah tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Kakek saya adalah orang yang menyuruh kami untuk tinggal di sini. Bagaimanapun, harus ada kompensasi pembongkaran. Bagaimana ini bangunan ilegal? Kami sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Selena sangat marah. Rencana awalnya adalah pulang ke mandi. Tetapi dia tidak berminat melakukannya saat ini. Pihak lain hanya berpura-pura tidak masuk akal. Saya pikir uangnya ada di sana. Tetapi Anda hanya berencana untuk menyimpannya sendiri, kan? Apakah Anda tahu bahwa kami dari keluarga Taylor? Anda harus benar-benar menyelidiki dengan hati-hati sebelum datang. Anda ingin menghancurkan tempat ini tanpa membayar, memulihkannya. Bermimpilah. Ekspresi Fiona langsung berubah. Senyum itu sudah lama hilang dari wajahnya. Kami di sini hanya untuk memberi tahu Anda. Jika Anda tidak menghargai sinyal itu, kami dapat meminta kru pembongkaran datang hanya dengan panggilan telepon kapan saja. Karena Anda mengklaim bahwa itu tidak ilegal. Apakah Anda memiliki izin tempat? Orang tua itu bertanya sambil tertawa. Ekspresi Fiona menjadi gelap. Ini bukan perumahan komersial. Ini wisma keluarga Taylor kami. Bagaimana Anda mengharapkan kami mendapatkan izin? Bagaimanapun, Anda harus membayar beberapa bentuk yang dijanjikan. Jika tidak, Anda tidak untuk menghancurkannya. Ilegal atau tidak, kita yang memutuskan. Bukan kamu. Kamu bahkan tidak bisa menunjukkan izin tempat. Maka itu akan menghancurkan hari ini sendiri. Pria parubaya itu mendengus, lalu menelepon. Setelah dia selesai menelepon, dia tertawa. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda dari keluarga Taylor. Namun, yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah Tuan Muda Clark, Ken Clark. Kelompok mereka adalah yang bertanggung jawab atas membangun rumah jompo ini. Bisakah Anda merasakan perasaan mereka? Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu sampah. Jack akhirnya mengerti. Terakhir kali, dia memukulnya. Dia mungkin masih merasa pahit atas kejadian itu. Namun, Jack tidak berharap dia menggunakan taktik seperti itu untuk membalas dendam pada mereka. Wajah Fiona menjadi pucat. Keluarga Taylor saat ini tidak mampu menyinggung keluarga Clark. Apalagi mereka diusir dari keluarga Taylor. Tuan tua itu mungkin bahkan tidak mau repot-repot membantu mereka dan bahkan bisa menyalahkan mereka karena telah menyakiti mereka yang tak mereka sentuh. Dia berbalik, lalu menariknya ke Jack, mendorongnya. Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, ini tidak akan terjadi. Itu karena kamu memukulnya terakhir kali. Sekarang mereka di sini untuk membalas dendam dan kita akan segera diusir. Di mana kita akan tinggal? Ibu, jangan khawatir. Tidak ada yang berani mengusir kita. Jack tersenyum dingin, lalu menatap Selena yang berlumuran lumpur. Dia berkata dengan penuh kasih, sayang, kamu pergi mandi dan ganti pakaianmu. Aku akan menunggu mereka di sini. Oh oke, untuk beberapa alasan. Percaya diri Jack membantu menenangkan hatinya. Dia mengambil satu set pakaian dan kemudian pergi untuk mencuci. Setelah mendengar bahwa Selena akan mandi, beberapa pekerja menelan ludah. Mereka bertanya-tanya betapa mempesonanya pemandangan itu ketika keindahan seperti itu menghujani. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikannya dan hanya bisa membayangkannya di kepala mereka. Para pria semakin cemburu pada Jack. Pria ini benar-benar beruntung telah menemukan wanita cantik yang melahirkan seorang anak untuknya. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak pria di luar sana. Setelah Selena selesai mandi dan mengganti pakaian, dia kembali ke halaman. Tepat di luar ada 3 ekskavator, sekelompok orang, dan Tuan Muda Clark. Kudengar ada beberapa orang nakal di sini yang menolak mendengarkan manajemen.
Ken mencibir saat dia berjalan perlahan ke halaman dengan beberapa orang di belakangnya. Ya ampun, Tuan Muda Clark, kenapa kamu di sini? Sudah lama sekali. Begitu melihat Ken dengan antek-anteknya, Fiona langsung menyambut mereka dengan riang. Bibi, itu tidak terlalu lama. Kita baru bertemu 2 hari yang lalu. Ken terkekeh, lalu menunjuk giginya. Dengar, aku bersiul saat aku berbicara. Itu semua karena menantumu yang berharga. Ekspresi Fiona langsung berubah canggung. Dia memaksakan senyum dan menjawab. Perhatikan apa yang Anda katakan. Pria ini bukan menantu saya. Kami hanya akan mengetahuinya setelah ulang tahun ke-70 lelaki tua itu dalam waktu sekitar 20 hari lagi. Ken terkejut. Wajahnya dipenuhi kejutan. Bibi, apa maksudmu dengan itu? Mereka sudah menikah secara resmi dan anak itu berusia beberapa tahun. Mengapa kita perlu menunggu sekitar 20 hari lagi untuk mengetahuinya? Ya. Fiona langsung mengangguk. Seperti ini. Jangan membahas masalah saat itu. Seperti ini. Setelah Jack kembali, dia berkelahi dengan Tuan Muda Ivan dan memukulinya. Setelah itu sebabnya. Pada saat itu, dia akan perlu mengeluarkan 30 juta dolar atau dia akan dikeluarkan dari keluarga Taylor kami. Tentu saja, jika dia tidak mengirimiku hadiah pertunangan senilai 10 juta dolar, ayah Selena dan aku tidak akan pernah mengenali identitasnya. Fiona menjelaskan. Setelah selesai, dia segera menyeret Ken ke samping dan berbisik. Tuan Muda Clark, yakinlah. Dia tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu ketika tiba saatnya. Selama dia tidak bisa menghasilkan uang, maka Selena kita akan mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, berarti kamu akan memiliki kesempatan. Mendengar itu, hati Ken berjanji. Dia menoleh untuk melihat Selena yang berdiri di sana dan terkejut sekali lagi. Saat itu, Selena baru saja menyelesaikan mandi dan belum mengeringkan rambutnya. Berdiri di sana, dia tampak semakin menawan. Sepasang kaki panjang seputih salju itu sangat menarik perhatian di bawah sinar matahari. Menimbang bahwa dia memiliki lebih dari 20 hari lagi, ekspresinya menjadi gelap dan berkata, Bibi, itu waktu yang lama untuk menunggu. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Bukankah itu hanya 10 juta dolar dari hadiah pertunangan? Selama kamu bisa mempertimbangkan cara agar Selena menikah denganku, bahkan hadiah ratusan juta dolar bukanlah masalah. 100 juta dolar. Mendengar itu, hati Fiona bergejolak dalam sekejap. Meskipun Jack telah menemukan pekerjaan yang bagus, siapa yang tahu jika tawaran pekerjaan itu hanya nonatanya yang mempermainkannya? Apalagi jika Jack bekerja seperti itu, siapa yang tahu berapa lama pekerjaannya akan bertahan? Bagaimana jika dia dipecat suatu hari nanti? Lagi pula dia cukup pemarah. Tuan Muda Clark di sisi lain, tampak gagah dan sopan. Jika putrinya menikah dengannya, maka dia pasti akan hidup nyaman di masa depan. Hadiah pertunangan bisa dinegosiasikan. Hanya saja aku sudah berjanji pada Jack dan aku tidak bisa berubah sesukaku. Fiona memandang Kylie yang sedang bermain di perkemahan, merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, jika pekerjaan Jack benar-benar hebat, maka dia akan mendapatkan cukup banyak dalam 1 tahun. Yang paling penting, Kylie masih cucunya. Secara alami lebih baik baginya untuk tinggal bersama ayah kandungnya. Setidaknya dia tidak harus menderita di masa depan. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memberi Jack kesempatan lagi. Bagaimana jika dia benar-benar berhasil? Bibi, jangan khawatir. Aku punya caraku. Kamu hanya meminta Selena untuk datang dan aku akan mengitari pribadinya. Jika dia setuju untuk menceraikan Jack, maka aku dapat memilih untuk tidak menghancurkan rumahmu dan pasti akan melakukan dia dengan baik. Jika dia tidak setuju, aku akan mengancamnya dengan pembongkaran rumahmu. Aku yakin gadis hati yang baik seperti dia pasti akan setuju. Ken memberitahu Fiona setelah beberapa pemikirannya. Tentu saja, namun, jika putriku setuju, itu juga bagus. Fiona menggambar, lalu akhirnya mendekati Selena. Yang terhormat, Tuan Muda Clark mengatakan bahwa dia ingin membicarakan masalah rumah ini dengan Anda. Silakan dan bernegosiasi dengannya. Rumah ini tidak boleh dihancurkan. Dihancurkan jika, di mana seluruh keluarga kami akan menemukan tempat tinggal selama ini. Tiba-tiba, Selena terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berjalan mendekat. Rumah ini adalah rumah tua keluarga kami. Meskipun properti itu tidak terdaftar, itu dianggap milik keluarga Taylor kami. Anda tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Selena memandang Tuan Muda Clark di depannya saat dia berkata dengan dingin. Sebelum Jack kembali, Tuan Muda Clark akan datang untuk mengadilinya sepanjang waktu.
Ada beberapa kali dia menyarankan agar dia mengajukan akta kematian untuk menceraikan Jack, lalu menikah dengannya. Meskipun dia merasa terganggu olehnya, dia tidak seburuk itu secara umum. Setidaknya, kesan Selena tentang dia jauh lebih baik daripada Michael. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan taktik seperti itu. Ini menyebabkan kekecewaannya terhadap Tuan Muda Clark mencapai ketinggian baru. Hei, ini bukan untuk penampilan kota. Demi kebaikan Eastfield. Clark mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya menyatakan, Selena, kamu tahu bahwa aku tulus mencintai. Lebih dari pria-pria lain di luar sana. Selama kamu bersedia menceraikan sampah itu dan menikah denganku, kapan waktunya datang, saya akan menjamin Anda hidup mewah. Tentu saja, tidak masalah jika mereka menghancurkan rumah ini atau tidak. Apakah akan membangun rumah jompo di sini atau tidak akan tergantung pada sikap Anda. Jika Anda setuju untuk menikah dengan saya akan segera memanggil mereka. Ken tersenyum dingin saat dia berkata, Tuan Muda Clark, Anda benar-benar licik. Mereka selalu mengatakan bahwa uang membuat dunia berputar. Hari ini saya akhirnya mengetahui bahwa itu benar. Selena tertawa dingin. Perilakumu hanya akan membuatku berpikir yang terburuk darimu. Mau bagaimana lagi? Pendapatmu tentangku tidak lagi penting. Aku hanya ingin kamu menjadi wanitaku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku jauh lebih baik daripada anak pengantar itu. Ken mengangkat bahu, mengekspresikan berpikir. Pertimbangkan baik-baik. Jika kamu tidak setuju, aku akan mulai menghancurkan rumah sekarang juga. Kamu tidak akan berani. Selena sangat marah. Tetapi dia melihat orang-orang yang dibawanya dan merasa tidak berdaya. Kamu tidak bisa menghancurkan rumah itu. Dan aku tidak akan pernah menikahimu. Kamu akan melihat apakah aku berani. Di Eastfield, tidak banyak hal yang aku takuti. Ken tertawa bahak. Matanya terlihat kejam. Kenapa kamu tidak membiarkan mereka mencoba menghancurkannya? Pada saat itu, Jack mencibir dan berjalan ke arah mereka secara tak terduga. Ken ini benar-benar naif untuk berpikir bahwa Jack tidak akan mendengarkan jika dia menarik Fiona dan Selena ke samping untuk berbicara secara pribadi. Pendengaran Jack telah lama melampaui pendengaran orang biasa. Dia telah dengan jelas mendengar semua percakapan mereka sebelumnya. Ia hanya ingin mengetahui bagaimana sikap Selena dan Fiona terhadap masalah ini. Lanjutkan dengan pembongkaran. Seseorang tidak tahu tempatnya. Ken memberi perintah dengan lambaian tangan. Sementara itu, di Clark Family Villa, ahli keluarga Clark dan Jamison tidak melihat Tuan Muda Clark ketika dia kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Di mana Tuan Muda Clark? Kemana dia pergi? Dan bertanya. Lalu bertanya pada salah satu pengawal. Dia membawa sekelompok orang bersamanya dan pergi. Aku melihatnya agak senang. Mengatakan sesuatu tentang pasti mendapatkan wanita Selena itu. Penjaga itu menjawab setelah beberapa pemikiran. Tidak mungkin. Mendengar itu. Dan menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Clark ini, bukankah aku baru saja diperingatkannya terakhir kali untuk tidak mencari masalah dengan Jack White itu? Kenapa dia tidak mau mendengarkan? Sejak dia kalah dalam adu panco dengan Jack, dan tahu jauh di lubuk hatinya betapa menakutkannya Jack. Dengan kemampuan yang dimiliki Jack, bahkan di militer, dia tidak akan menjadi prajurit biasa. Dia setidaknya akan memiliki peringkat yang layak. Orang seperti itu, keluarga Clark akan lebih baik meninggalkan mereka. Awalnya, dia mengira Ken akan mendengarkannya. Siapa sangka Ken akan mencari Selena lagi. Komandan Jamison. Kamu terlalu berhati-hati. Kali ini, Tuan Muda Clark memiliki segalanya di bawah kendali. Jika tidak, dia tidak akan pergi. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan mengambil tindakan tegas setelah yang sopan gagal. Penjaga itu terkekeh. Lalu menambahkan, jika bukan karena Tuan Muda Clark tidak membawaku, aku ingin sekali pergi melihatnya. Aku pernah mendengar bahwa Selena Taylor sangat cantik. Tsk. Aku bertanya-tanya seperti apa ekspresi ketika dia dipaksa untuk menerima tawaran Tuan Muda kita. Dipaksa menerima. Kening Dania berkedut. Apa yang dia maksud dengan mengambil tindakan tegas setelah gagal? Mungkinkah itu taktik lama yang sama dengan membayar sejumlah tertentu kepada Fiona untuk membantu membujuk mereka? Dengan kepribadian Selena, mustahil dia untuk menyetujuinya. Terlebih lagi, sekarang bahwa suami kembali, kemungkinan itu terjadi bahkan lebih rendah. Tidak, kali ini, Tuan Muda kita menggunakan koneksinya dan berencana untuk menghancurkan rumah Selena dan menggunakannya untuk mengancam mereka. Tentu saja, jika Jack berani mengambil tindakan, Tuan Muda kita tidak takut karena ada ahli yang kembali dari sini, militer yang pergi bersama Tuan Muda.
Dia seorang petarung. Apalagi, dia bukan hanya seorang wali kota, tapi seorang marsal. Pengawal itu tersenyum. Kamu seharusnya tahu betapa kuatnya mereka yang berhasil menjadi pasukan dari begitu banyak orang. Terutama ketika itu seorang marsal. Ketika dan mendengar kata-kata itu, dia menarik napas dalam-dalam karena dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa mereka yang bisa menjadi perwira adalah ahli di medan perang. Semuanya adalah sosok yang kuat. Terlebih lagi, kali ini, dikatakan bahwa mereka yang berstatus wali kota akan memiliki setidaknya 1.000 orang di bawah mereka dan bahkan bisa naik hingga beberapa ribu orang. Sedangkan marsal, dia akan memiliki beberapa jurusan di bawah mereka. Dari situ, orang bisa mengetahui seberapa tinggi status mereka. Dia bahkan mendapat angin bahwa di antara mereka yang pensiun dari medan perang, semua jurusan diberikan $1 miliar. Itu dianggap sebagai pengakuan atas apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Adapun marsal, mereka kembali dengan beberapa miliar dolar. Ketika ditempatkan di kota manapun, mereka akan ditempatkan di antara tokoh-tokoh yang sangat kaya. Dia tidak pernah berharap Tuan Muda Clark terhubung dengan orang seperti itu dan meminta pihak lain bersedia membantu. Jika ada ahli seperti itu di dalamnya, maka kita tidak perlu terlalu takut. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, beban di hati dan terangkat. Mereka yang berhasil menjadi marsal akan mencapai layanan besar di militer. Kemampuan mereka dijamin. Paling tidak, dia tidak percaya diri untuk menghadapi mereka dalam pertarungan. Itu benar. Santai saja. Kali ini, Tuan Muda kita pasti akan berhasil. Pengawal itu berkata dengan riang. Sejauh yang kita tahu, dia mungkin sudah berhasil. Tuan Muda kita hanya menunggu untuk membawa pulang si cantik. Hancurkan itu. Ken memberi perintah. Berencana membiarkan orang-orang itu mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Apakah Jack mendengar percakapan mereka? Mengapa dia ikut campur? Melihat hasilnya, Fiona benar-benar terkejut. Pada awalnya, dia mengira putrinya sendiri sangat berbakti dan kemungkinan besar akan menyetujui permintaan mereka. Tapi, aku akan melihat siapa yang berani. Jack maju beberapa langkah dan berdiri di depan gerbang. Pada saat itu, meskipun dia terlihat kotor dengan pakaian yang ternoda oleh udara berlumpur, aura yang dia keluarkan saat berdiri di sana cukup membuat orang ketakutan. Jack White, kamu cukup berani. Ken tertawa, lalu berkata kepada seorang setengah baya di persaudaraan. Saudara Howard, saya harus bergantung pada Anda untuk membantu saya memberi pelajaran kepada bocah ini. Jack telah memperhatikannya sejak lama. Meskipun pria itu hanya berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa, dia bukan orang biasa. Dia memiliki kualitas tertentu tentang dirinya yang hanya dimiliki oleh seorang prajurit. Postur tubuhnya sangat lurus, suatu sifat yang tidak dimiliki orang biasa. Lawan memandang Jack, lalu mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa Jack memiliki kualitas yang sama tentang dirinya yang hanya ada pada mereka yang kembali dari medan perang. Meskipun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi orang lain, mereka melangkahi tubuh yang tak terhitung jumlahnya dan pasti akan menangkapnya. Kamu juga kembali dari medan perang. Pria dari keluarga Howard mendekati Jack dan berhenti di depannya. Dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi malah mengajukan pertanyaan. Ya, Jack mengangguk. Aku penasaran. Orang sepertimu membantu kejahatan. Mengapa kamu membantu orang seperti ini? Jika ini medan perang, aku bisa segera membunuhmu. Kamu membunuhku. Aku khawatir kamu tidak memiliki izin untuk itu. Dennis Howard terkekeh. Lalu berkata, ayo, mari kita bicara secara pribadi di dalam. Tidak perlu memperumit masalah ini. Lagi pula, Anda juga seorang veteran. Saya tidak ingin mengembangkan Anda. Mendengar itu, Jack tertawa. Menarik. Kalau begitu mari kita bicara di dalam. Dennis memandang Ken. Lalu berkata, aku akan berbicara dengannya di dalam. Tanpa perintahku, tidak ada orang lain yang boleh melakukan tindakan apapun. Tidak mungkin, Saudara Howard. Anda bisa melumpuhkannya, memberikan pukulan yang bagus dan membuatnya keluar dari pandangan kita. Lebih buruk lagi, Anda bisa membunuh. Mengapa Anda perlu bernegosiasi dengan dia? Dia tidak memenuhi syarat. Mulut Ken terbuka lebar saat dia meragukan pendengarannya sendiri. Meskipun Jack juga seorang veteran, apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan seorang marsal? Kemungkinannya besar, jika Jack mengetahui identitasnya, dia mungkin akan gemetar ketakutan. Keduanya memasuki rumah, lalu menutup pintu di belakang. Setelah Dennis menutup pintu, dia akhirnya mengangkat sedikit kepalanya dan meletakkan tangannya di belakangnya, menunjukkan sikap yang berwibawa. Terus terang,
Berdasarkan kepribadianku sendiri, aku tidak akan membantu Ken itu. Tapi aku punya alasan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berkata terus terang, saya seorang marsal. Harus melakukan ini. Saya juga merasa tidak berdaya. Tolong pindah saja. Saya akan memberikan uang secara rahasia sebagai penyelesaian. Dengan cara ini, itu akan baik-baik saja untuk semua pihak. Tolong bantu saya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.